begitu banyak, terlebih khusus memanggil nama-nama Allah untuk kita bermohon dengan sebutan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan nama-nama Allah yang baik-baik, yang banyak 99 nama Allah. Maka berdoalah, bermohonlah kamu semua itu dengan namanya. Artinya mengambil ya tawassul dengan berkah nama Allah. Allah itu Hamid, yuhibbu ayyuhmad. Terpuji, suka kalau dipuji. Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Semuanya itu pujian nama-nama Allah yang sangat baik. Dan Allah senang kalau disebut-sebut namanya. Dan siapa yang selalu memanggil-manggil namanya, enggak mungkin Allah akan hadirin menyia-nyiakan siapa yang menyebutnya. Nah, mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari permohonan doa kita yang sangat kita harapkan kepada Allah, yang mungkin kalau kita sebutin enggak cukup waktu ini untuk kita uraikan satu persatu. Namun ada permohonan yang paling sangat ya, untuk kita dambakan nanti di dunia sampai di akhirat. Apa? Mohonlah sama Allah rahmat Allah dan ampunan Allah. Makanya tadi di dalam Asmaul Husna disebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman. Itu muji-muji ya Allah, wahai yang pengasih, penyayang, pengampun, ya kan? Yang katanya ulama unassalihun, Allah maha ampunannya, maha rahmannya. Enggak ada yang bisa nandingi besarnya ampunannya Allah. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang sudah memperlakukan atau berbuat amalan-amalan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa, dan mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan aniaya, lalu mereka segera mengingat Allah. Makanya zikir-zikir ini ingat Allah. Bagus, ingat Allah. Lalu di dalam mengingat Allah enggak pernah lupa fastaghfirullah, mereka memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Terus Allah katakan, "Wa man yaghfirudz dzunub illallah." Siapa yang bisa ngampuni dosa kalau bukan Allah? Maknanya kalau bukan Allah sendiri siapa yang bisa? Enggak ada, tawaran di sini. Dosa kita yang banyak, Allah siapkan ampunannya yang besar. Mudah-mudahan dosa kita ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang-orang yang saat dia berbuat dosa tadi itu minta maaf sama Allah, dia enggak mau meneruskan dosanya karena takut adabnya Allah. Terus udah gitu katakan apa? Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tahu dosa itu berat nanti adabnya di sisi Allah. Nah, orang-orang kayak gitu dia mau minta maaf, Allah udah siapkan ampunannya, dan Allah janji ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Buat mereka itu ada balasan ampunannya Allah dari Tuhan mereka, udah disiapin ampunannya Allah. Bahkan bukan cuma sekedar diampuni, tapi wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan sudah disiapin nanti setelah diampuni dimasukin surga-surganya Allah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal kita di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum, amin ya. Dan di situ semua Allah katakan apa? Ni'ma ajrul amilin. Itu sebaik-baik balasan, pahala, ganjaran buat orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang baik, kayak zikir-zikir tadi. Nyebut-nyebut nama Allah. Bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus diulang antarhamana, antaghfirlana wa tarhamana. Antaghfirlana wa tar. Manggil-manggil nama Allah. Ya Allah, enggak ada lain, enggak ada bukan yang paling kami dambakan kalau kau ampuni rahmati kami ya Allah. Diulang 3 kali. Antaghfirlana wa tarhamana. Antaghfirlana wa tarhamana. Antaghfirlana wa tarhamana. Dan Allah pasti bakal ngampuni. Sebagaimana tadi disebut, itu loh engkau ya Allah yang idza sa'alaka, kalau seandainya kepada engkau hamba-hambamu bermohon, a'taita, kau bakal berikan. Wa idza stufrijta farajta, kalau kau ada orang minta dilapangkan semua lagi apa kesusahannya, kau bakal lapangkan. Wa idza sturhimta rahimta, kalau dia minta ampunan rahmatmu, kau bakal berikan apa? Ampunanmu dan rahmatmu. Itu Allah udah janjiin ya. Bahkan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hadirin,
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi sabda Nabi langsung dari Allah disampaikan kepada kita semuanya ini, dari Allah dan kepada Nabi kita Muhammad, dari Nabi nyampein kepada kita, disebut hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung perasaan hambaku sama saya. Kalau dia perasaan baik sama saya kasih baik. Kalau dia perasaan buruk sama saya, ya saya kasih buruk. Kita ngaji gini nih, kita berharap yakin Allah bakal ampunin, bakal diampunin. Tapi kalau kita nggak yakin, apa mungkin mah gini-gini diampun? Kagak mungkin, dia nggak bakal diampunin. Naudzubillah. Jangan ada perasaan buruk sama Allah. Makanya perasaan yang baik sama Allah. Husnudzon sama Allah. Dan orang yang baik sangka sama Allah ini hadirin, pahalanya begitu besar kalau nanti di sisi Allah. Karena amal yang paling baik adalah husnudzon, apalagi billah. Wa husnudzon bi ibadillah, dan husnudzon sama hamba-hamba Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah bilang, saya itu selalu bersama hamba-hambaku di saat dia ingat saya. Kalau kita zikir-zikir, Allah selalu sama kita. Allah datang sama kita. Bahkan dalam satu riwayat, Allah dekatnya sama kita sampai dikatakan, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat saya di hatinya, saya bakal ingat dia di hatiku. Masya Allah. Saya ingat terus di hatiku. Maknanya itu kedekatannya. Ya. Kita ingat sama Allah, ingat juga. Bahkan ingatnya kita dibanding ingatnya Allah jauh lebih besar ingatnya Allah sama kita dibanding ingatnya kita sama Allah. Kalau kita ingat satu, Allah ingat kita 1000, mungkin lebih dari itu. Nggak ada hitungannya. Ya kan? Kita ingat 1000, wah tambah-tambah lagi. Zikir yang kita baca tadi dari Masya Allah berapa banyak. Mudah-mudahan semuanya nambahkan kecintaan Allah sama kita. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau seandainya dia mengingat saya di kumpulan-kumpulan orang banyak kayak gini nih, saya bakal ingat mereka di kumpulan makhluk-makhlukku yang banyak, malaikat-malaikat, nabi-nabi ini. Ya hamba-hambaku ingat ya tuh orang-orang ingat saya, dikenalkan kita. Subhanallah, Allah bakal gembirakan kita di tengah-tengah makhluknya yang dicintai sama Allah. Termasuk langit bumi semuanya ini tunduk patuh sama Allah. Kalau Allah bilang suruh cintai, cinta karena kita cinta sama Allah. Gitu. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia mau mendekatkan diriku dengan mengingat kepada aku itu sejengkal, seandainya kita dekat sama Allah sejengkal gini, Allah lebih cepat mendekatkan kita sama kita, lebih banyak dekatnya ilaihi dhira'an. Sediro gitu. Lebih banyak maknanya. Di mana kita mau mendekat sama Allah segini, Allah lebih segini, lebih dekatnya lagi. Maknanya lebih banyak gitu. Ya kan? Menaburkan rahmatnya, ampurannya dan semua. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepadaku dhira', maka taqarrabtu ilaihi ba'an. Saya ingat sama dia segini. Kalau dia segini, saya segini. Kata Allah. Wa in taqarraba ilayya ay wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mau dekat sama saya tadi itu dalam keadaan jalan, saya dekatnya sama dia lari. Cepatnya untuk Allah berikan apa yang kita mau dari zikir-zikir tadi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya ulama unasolihun hadirin, Allah itu selalu panggil sama kita, selalu ajak sama kita untuk selalu memohon ampunannya dan rahmatnya, karena taburan ampunan rahmatnya Allah begitu banyak. Sampai Allah katakan, yaqulullah ta'ala ya ibna Adam, hai anak bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Seandainya kau mau bermohon sama saya terus, dan kau mau mengharap sama saya apa yang kau ingini dari ampunan, ini saya akan ampuni sama kamu dan saya kabulkan semua doamu. Yang Allah ngomong ya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Kalau kau mau bermohon sama saya, mau mengharap sama saya ampuni buat kamu semua dosa-dosamu. Katanya ulama, ini yang paling besar itu ampunannya Allah. Kalau Allah sudah ampuni dan rahmati kita, apa sih yang mau kita minta itu kecil. Ya kan? Bahkan katanya ulama, ala ma kana minka wala ubali, saya akan ampuni dosa-dosamu, segala kesalahanmu yang telah kau lakukan, dan saya nggak bakal peduliin segede apapun dosa itu. Sampai kayak gitu. Wala ubali, saya nggak hitung-hitung udah kata Allah. Kalau kau betul-betul mau mendekat, ya bani Adam, ya anak bani Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu dari banyaknya sampai memenuhi yang namanya ini langit yang begini luas, penuh sama dosa. Seandainya kamu tuh ya banyaknya dosa sama saya, dari dosamu itu memenuhi langit kayak gini penuhnya, itu mana mungkin orang dosa sampai segede itu. Seandainya ini makna gedenya dosanya orang yang sudah maksiat sama Allah. Tsumastaghfartani, lalu kau mau mohon ampun dari dosa-dosa tadi itu, nangis minta ampun sama Allah.
Ghafartu laka, saya masih mau ampuni itu semuanya. Masya Allah ya, rahmatnya Allah. Ya Ibn Adam, ya anak Bani Adam, Allah panggil lagi. Innaka law atataini, sesungguhnya kau seandainya mau datang kepadaku biqurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi ini dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan. Kau datang sama saya, bawa dosa-dosamu sebanyak bumi ini isinya. Naudzubillah min dzalik. Seandainya kau datang sama saya biqurabil ardi khotoya, ya kan? Tsumma laqitani, kalau kemudian kamu tadi itu datang menghadapku, ya. Di mana kau datang menghadapku, la tusyriku bi syai'a, asal kau enggak musyrik, enggak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Di mana kau memohon ampun kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Saya akan datang kepada kamu dengan membawa ampunanku seisi bumi yang lebih banyak lagi dari itu semuanya. Hati rahmatnya Allah ya. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunanmu itu ya Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Makanya kita akan rahmatnya Allah lebih kita berharap dibanding amal kita. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatnya Allah lebih kita harap dibanding amal kita. Kita ini enggak ngandalin amal masuk surga, tapi kita yang kita andalin rahmatnya Allah. Mudah-mudahan selalu dirahmati, diampuni ya. Dan kata ulama unasalihun, selayaknya bagi orang yang berharap ampunan dan rahmatnya Allah, itu hadirin jangan diluputkan di dalam permohonan doa, permohonan ampunan dan lain sebagainya tadi itu diisi di dalamnya satu kalimat, dibenaati raghaban wa raghabah. Apa itu? Raghaban itu harapan, raghab berharap akan rahmatnya Allah. Terus raghabah, takut ya dari siksanya supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi ini yang paling besar. Berharap sama Allah akan rahmatnya, takut dari dosa-dosa kita supaya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah." Ya kan? Wa kanu lana khashiin. Orang-orang yang bergegas ya menuju surga itu rata-rata orang yang kalau dipanggil kebaikan bergegas cepat gitu. Hadir cepat, ini cepat sholat, cepat panggilan Allah suruh sedekah, siap, apapun siap, enggak pakai mikir-mikir. Nanti masuk surganya enggak mikir-mikir. Tapi kalau kita sholat entar dulu, entar ya masuk surganya entar-entaran. Ya kan? Diajak sedekah, gimana ya ngasih, enggak usah, entar aja. Ya kayak gitu juga tuh. Maju mundur. Jangan, katanya harus berharap. Ya, dari semua yang kita sumbangsikan itu kecil dibanding balasannya Allah nanti yang lebih besar itu. Bahkan katanya dan mereka orang-orang yang khusyuk takut sama Allah. Tumal afdalil mu'min, yang paling afdal bagi orang mukmin itu di saat dia berharap ya, al-mustaqim yang istiqamah dalam amal ibadah dan taat terhadap semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ayyakuna bainal khaufi war raja. Dia dianjurkan dalam berdoa itu ada rasa takut sama Allah dari dosa-dosa kita dan banyak berharap akan ampunannya Allah. Khauf war raja itu harus seimbang, enggak boleh ada yang kalah satu. Ya kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ayyakuna bainal khaufi war raja hatta yakuna ka janahi ta'ir. Kalau bisa seimbangnya itu seperti dua sayapnya burung. Ya kan? Kalau sayapnya burung satu kecil satu besar gimana jalannya? Ya kan? Atau satu patah satu enggak seimbang. Ya, tapi kalau saya mau enak kan? Larinya cepat. Ya kan? Seimbang terus. Atau kata Rasulullah SAW, waqif fatayil mizan. Seperti dua piringan timbangan. Ya kan? Kalau semua sama-sama beratnya sama, tek. Ya. Seimbang, setara. Tapi kalau salah berat, enggak seimbang. Itu Nabi ngasih contoh ya. Rasa takut sama khauf itu selalu ada di benak hati orang mukmin. Berharap boleh, takut harus. Kayak gitu. Bahkan kata Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda dan Allah berfirman, dan itu termasuk hadits qudsi, di mana Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan keluhuranku kata Allah, la ajma'u li 'abdi khaufaini wala amnain. Saya enggak pernah kumpulkan buat hambaku ini perasaan dua ini, takut dan aman. Di dunia ataupun di akhirat, enggak ada. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Nanti orang-orang mujrim itu, orang yang dosa-dosa yang begitu ngelihat catatan amalnya dihadap, nih lihat nih. Belum disisa, lihat nih.
Gemeter. Ya Allah, ini kenapa? Ketakutan. Baru ngelihat udah gemeteran. Gara-gara dosanya. Nggak pernah takut sama Allah di dunia. Ngelihat udah gemetar, gimana disiksa itu. Ya kan? Musfikina mimma fi. Dari apa yang ada di catatannya itu udah ketakutan. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kami ini. Kenapa ini kitab? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Enggak meninggalkan sama kita dosa yang besar, dosa yang kecil, yang ngumpet, yang terang-terang, semuanya ada di sini illa ahsaha, dihitung sama Allah. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka amalkan di dunia dulu, dosa-dosa hadir di hadapan matanya. Hadir di hadapannya. Makanya benar, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin, dihadirkan kebaikan keburukan, lihat. Wala yadlimu rabbuka ahada. Sedikit pun Allah enggak bakal zalimi pada siapapun dari perbuatan baik itu, ada semua balasannya dan dia lihat nanti hasil akibatnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat yang baik-baik. Amin ya. Bahkan dulu hadirin, pernah seorang dihadapi pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Qad istuhdhira. Dikit lagi mau meninggal dunia. Nabi hadir nyamperin. Ya kan? Meninggal dunia. Udah dia rasain dekatnya ajalnya. Subhanallah. Yauduhu Rasul SAW. Nabi menjenguknya. Di situ wahwa fi akhiril ajal, sudah akhir ajalnya. Dia dekat fil maut, ada kematiannya dekat ya. Nabi bilang sama orang itu, kaifa tajiduka, apa yang kau rasain, kata dia. Faqala lahu, ya Rasulullah, akhafu dunubi wa arju an rahmatillah. Aku takut sama dosa-dosaku, tapi aku berharap rahmatnya Allah. Dia bilang, soalnya mau meninggal nih, yang dipikir besarin rahmatnya Allah dibanding dosa kita. Lalu kata Rasulullah SAW, faqala alaihi salatu wassalam, majtama'a fi qalbi abdin fi mithli hadzal mu'min. Enggak ada berkumpul di benak hatinya orang mukmin dalam kondisi akhir-akhir ajalnya ini rasa takut dari siksa dan berharap rahmat, illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kecuali Allah bakal berikan apa yang dia harap dan Allah kasih keamanan yang dia takuti tadi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini, zikir, wirid, tasbih, kita takut sama Allah. Insyaallah di akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Ala hadhihi wal dunya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.